Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di tempat ini untuk membahas kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pasal fi masalihil muhasabati nafs, ya, pada pasal kebaikan-kebaikan introspeksi diri. Di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana ketika seorang itu introspeksi diri sehingga dia tahulah keburukan-keburukan, aib-aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sehingga dia bisa menghilangkannya atau memperbaikinya. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan contoh-contoh bagaimana mereka para sholihin, orang-orang soleh, mereka senantiasa introspeksi diri-diri mereka sendiri dan mereka melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada diri mereka sendiri adalah sesuatu yang besar sehingga mereka tidak meremehkan manusia. Mereka introspeksi diri dan menganggap rendah dan kurang dari amalan mereka. Kemudian kita sampai kepada paragraf, ya, kita baca sebagian supaya nyambung pembahasannya, di mana Ibnu Qayyim menyatakan wa dzakara 'anil Muslim bin Sa'id al-Wasiti qala akhbarani Hammad bin Ja'far bin Zaid. Disebutkan, ya, bahwasanya Muslim bin Sa'id al-Wasiti di mana dia berkata mengkhabarkan kepadaku Hammad bin Ja'far bin Zaid anna abahu akhbarahu, bahwasanya bapaknya mengkisahkan kepadanya di mana bapaknya mengatakan kharajna fi ghazatin ila Kabul, dahulu kami pernah pergi berperang ke daerah Kabul, wa fi jaisin Silah bin Asyam, dan di pasukan tersebut ada Silah bin Asyam di mana beliau rahimahullah seorang yang terkenal tentang ibadahnya. Fanazalan nasu inda atamatih fasallu thumma taja'a, maka ketika manusia sudah capek kemudian dia bersiap di tempat peristirahatannya, ya, maka kemudian mereka sholat terus membaringkan badannya di tempat-tempat pembaringannya. Fakultu, maka, ya, bapaknya Ja'far bin Zaid ini mengatakan, ya, la armukannak amalahu, aku akan, ya, memergoki amalan Silah ini seperti apa. Fatammasa ghaflatan nas, maka kemudian Silah ini mencari-cari lalainya manusia, ya, mencari-cari kapan manusia itu tidak memperhatikan dirinya. Hatta idza qultu hada'atil uyun wa thaba fadakhala ghaidatan qariban minna, maka ketika mata-mata sudah mulai lelah, mulai terpejam, ya, maka Silah tersebut mencari semak-semak di sekitar kita. Fadakhaltu ala atharihi, maka kemudian aku mengikuti jejaknya. Fatawadda'a, maka Silah tersebut berwudu.
Thumma qama yusalli. Setelah silah itu berwudu, dia berdiri untuk sholat. Waja'a asadun hatta dana minhu. Maka kemudian datang seekor singa sampai mendekat kepadanya. Faso'adat fi syajaratin fatarahu tafatta au addahu jarwa. Maka ketika singa itu telah dekat, dia duduk di dekat pohon dan melihatnya, melihat pada silah, dan silah pun juga melihat pada harimau tersebut atau meliriknya. Jadi kondisinya tahu ini silah ada harimau di situ. Ya. Falamma sajada qultu al-an yaftarisuhu. Maka kemudian ketika silah itu sujud, jadi dia udah tahu ada harimau di situ, tapi tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian silah tersebut sujud. Maka ketika sujud aku mengatakan, sekarang ini saatnya. Ya, harimau itu menerkam silah. Ya. Fajalasa thumma salama. Ya, kemudian ternyata nggak diterkam. Sampai kemudian silah itu duduk dan salam, menyelesaikan sholatnya. Thumma qal, kemudian silah mengatakan, ayyuhas siba utlubu rizq min makanin akhar. Wahai binatang buas, cari rizkimu di tempat yang lain. Fawalla wa inna lahu laza'ir. Maka kemudian singa itu pergi berpaling dan padanya ada geraman-geraman gitu. Ya, jadi ninggalkan silah sambil ngereng gitu. Enggak jadi diterkam. Aqulu tasadda'al jibala minhu. Maka aku mengatakan dalam hatiku, sungguh gunung pun akan runtuh oleh silah ini. Ya, harimau aja disuruh pergi nurut nih. Fama zala kadzalika yusalli hatta kana 'inda sabah. Jalasa fahamadallaha ta'ala bimahamadin lam yas'asma bimithliha. Maka setelah harimau itu pergi, silah itu terus melakukan sholatnya sampai menjelang subuh. Kemudian dia duduk dan memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang aku tidak pernah mendengar pujian seperti itu sebelumnya. Kemudian dia berkata, "Tsumma qala, Allahumma inni as'aluka an tajirani minan nar wa mithli la yajtari' ayas'alakal jannah." Ya. Kemudian silah berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Orang sepertiku tidak berani lancang untuk meminta surga kepadamu ya Allah. Ya, yang penting selamatkan saja aku dari api neraka," kata silah. Ya, ini luar biasa ini ya, orang soleh, ahli ibadah, ya, tapi dia memandang rendah dirinya sendiri. Thumma raja'a, kemudian dia kembali. Wa asbaha ka'annahu bata ala hasyaya. Ya, kemudian dia kembali ya, sebelum manusia itu terbangun, dia kembali ke tempatnya ya, kemudian dia tidur seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wa asbahtu wa bi minal faza' syai'un Allahu bihi alim. Ya, dan di dalam hatiku ada suatu ketakjuban, perasaan yang bercampur baur yang hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Ya, ini karena telah melihat silah tadi. Lihat ini bagaimana orang soleh ya memandang rendah dirinya sendiri. Ya. Ini tentunya berbeda pernyataannya dengan pernyataan, "Ya Allah, ketika aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Ketika aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, ya, maka jangan bukakan pintu surga untukku." Ini berbeda dari pernyataan itu, jauh. Ini pernyataan yang keliru. Ya, bahkan Rasul alaihi wassalatu wassalam pun memerintahkan kita untuk beribadah karena takut dengan neraka Allah dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang luasnya selangit dan bumi. Demikian pula silah, ini dia beribadah bukan tidak meminta surga, tapi dia tidak merasa tidak pantas untuk memintanya, tetapi dia takut dari api neraka dan meminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkannya. Wa qala Yunus bin Ubaid, "Inni la ajidu mi'atal huslah
minal khisalil khair ma'alamu anna fi nafsi minha wahidah. Ya, berkata Yunus bin Ubaid, sesungguhnya aku mendapati 100 ya, dari jenis-jenis kebaikan, ya 100 ciri-ciri orang soleh, ya, dan aku tidak mengetahui bahwasanya ada satu pun pada diriku. Ya, aku mendapati 100 ciri orang soleh, tapi aku tidak mendapati satu pun pada diriku, ya, kata Yunus bin Ubaid. Wa qala Muhammad bin Wasi', "Lau kana dhunubu rihan, ma qaddara ahadun yajlisu ilayya." Berkata Muhammad bin Wasi', kalau seandainya dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang sanggup duduk bersamaku. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya anil Khalid bin Ayyub qala kana rahibun fi Bani Israel fi sauma'atih mundu sittina sanah. Berkata Ibnu Abi Dunya, ya, dari Khalid bin Ayyub, bahwasanya dia mengkisahkan dahulu ada seorang rahib, ya, dari rahibnya Bani Israel, di mana dia itu beribadah di tempat pengibadahannya selama 60 tahun. Fa'ata fi manami faqila lahu inna fulanan al-iskafiyya khairun minka lailatan ba'da lailah. Maka tetapi dalam mimpinya, ya, dia didatangi, ya, seorang dan mengatakan sesungguhnya fulan al-iskafi itu lebih baik dari kamu. Terus menerus, malam demi malam. Fa'atal iskafiyya fasa'alahu anil amalihi faqala inni rajulun la yakadu yamurru bi ahadun illa dhanantu annahu fil jannah wa ana finnar fafuddila ala rahib bi isra'ihi ala nafsih. Ya, maka kemudian rahib tersebut mencari fulan, ya, dari al yang disebutkan al-iskafi, ya, baninya mungkin ini. Maka setelah ketemu, rahib tersebut bertanya tentang amalannya. Kenapa kok dia bisa lebih baik dari saya? Saya 60 tahun beribadah di dalam sauma'ati, di dalam tempat pengibadahan saya. Ya. Maka kemudian fulan al-iskafi yang ditemui mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang hampir-hampir aku tidak pernah ketika ada seorang berlalu di hadapanku, kecuali aku menyangka dia di dalam surga dan aku di dalam neraka. Maka dia diutamakan dari rahib tersebut karena dia meremehkan amalan-amalannya sendiri. Ya. Tidak memandang tinggi amalannya. Wa dzakara Dawud at-Ta'i inda ba'dil umara fa athnau alaihi faqala law ya'lamun nasu ba'da ma nahnu fihi ma dhalla lana lisani bi dzikri khairin abadan. Dan disebutkan bahwasanya Daud at-Ta'i ketika sebagian pemimpin-pemimpin itu memuji dirinya, maka dia berkata, kalau seandainya manusia tahu sebagian kecil aja dari kesalahanku, maka sungguh mereka tidak akan menyebutkan kebaikanku sama sekali selama-lamanya. Wa qala Abu Hafsin, man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat walam yukhalifha fi jami'il ahwal walam yajriha ila makruhiha fi sairi awqatihi kana maghruran wa man nadhara ilaiha bistihsani syai'in minha faqad ahlakaha. Berkata Abu Hafsin, barang siapa yang tidak menuduh jiwanya sendiri, merasa curiga terhadap dirinya sendiri dalam sepanjang waktunya dan tidak menyelisihi, ya, dari apa yang dia inginkan, ya, dari setiap keinginan-keinginan dirinya, walam yajriha ila makruhiha, ya, dan
di mana dia tidak jalan kepada apa-apa yang tidak dia sukai, yakni menahan jiwanya, ya, menahan nafsunya, fisairi auqatihi, pada setiap waktunya, kana maghruron, maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang terperdaya, orang yang tertipu dengan amalannya sendiri, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Wa man nadhara ilaiha bistihsani syai'in minha faqad ahlakaha, dan barang siapa yang melihat ya dirinya itu baik, ya baik terus gitu, maka sungguh orang ini akan binasa. Fanafsu da'iyatun ilal mahalik, karena yang namanya jiwa itu senantiasa menyeru kepada kebinasaan. Ya, inna nafsah la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu terus-menerus menyeru kepada keburukan. Ma'inatun lil a'da, yang namanya jiwa itu adalah penolong untuk musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Syaitan. Ya. Syaitan itu, ya, musuh kita itu sudah jiwa kita menyeru kepada keburukan, masih ditunggangi oleh syaitan. Ya. Hawa nafsu dari kita sendiri masih disetir oleh syaitan. Makanya disebutkan di sini yang namanya jiwa kita mu'inatun 'alal a'da, ya, dia itu penolong untuk musuh-musuh kita. Tamihatun ila kulli qabih, ya, menginginkan terhadap seluruh keburukan. Jiwa kita tuh pengennya yang enak-enak, yang jelek-jelek, gitu, yang nggak mau diatur. Ya. Muttabi'atun likulli su', ya, selalu mengikuti yang buruk-buruk. Makanya orang lebih gampang terpengaruh buruk daripada terpengaruh baik. Ya, gampang banget kalau pengaruh buruk itu masuk langsung. Itu pengaruh baik perlu dibiasakan. Fahiya tajri bitabi'iha fi midanil mukhalafah, maka yang namanya jiwa itu senantiasa berjalan karena memang tabiatnya pada lapangan penyelisihan. Ya, pada lapangan penyelisihan terus dia jiwa itu selalu menyelisih, ya, menyelisih al-haq, menyelisih yang benar, menyelisih yang seharusnya, karena inna nafsala amaratun bisu, jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Fa ni'matul lati la khatra laha khuruju minha wa takhallasu min riqiha, ya, maka kenikmatan yang tidak tergambarkan besarnya, ya, yakni ketika kita bisa keluar dari yang demikian, terlepas dari perbudakannya. Kita bisa membayangin, ya, bagaimana pemikirannya orang awam yang dia itu mikirnya udah ada iPhone terbaru, ada mobil terbaru, ada tetangganya ini, ada temennya harus sosialita, arisan ke sana kemari, harus piknik ke sana kemari, gitu. Kita sebagai kaum muslimin, ya, ketika sedih gundah gulana buka Al-Qur'an, ya, gampang, mudah, ya, dengarkan kajian, ya. Kita bisa melihat bagaimana mereka orang awam pemikirannya yang terjebak dengan penghambaan terhadap dunia, ya. Kita aja yang ngaji masalahnya banyak, apalagi yang nggak ngaji tambah banyak lagi masalahnya, gitu. Dan ruwet karena memang tidak ada penyelesaiannya, nggak ada solusinya. Ya. Maka dari itu di sini disebutkan kenikmatan yang sangat besar, ya, yang tidak tergambarkan ialah kita keluar dari yang demikian, terbebas dari perbudakannya. Fa innaha a'dhamul hijab bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, karena yang demikian itu adalah sebesar-besar penghalang antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Ya, mereka para penghamba dunia yang dipikirkan itu apa? Gimana kita bisa naik tingkat lagi, dapat jabatan lagi, ya, sampai mau mengorbankan agamanya, datang ke dukun dan yang semisalnya, ya, cari penglaris, ya, dijual, jimat penglaris, dijual karena butuh uang. Pernah lihat iklan kayak gitu nggak? Keris penglaris, ya, kaya 7 turunan, dijual karena butuh uang. Hah? Di komen. Butuh uang. Jual penglaris, dijual karena butuh uang, ya. Nah ini, lihat, ya, ini adalah penghalang, ya, antara dirinya dengan Allah. Adapun seorang yang mengenal sunnah, seorang yang di dalam Islam dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
nikmat, ya, tiap harinya nikmat, tiap harinya yang dipikirkan apa? Gimana membuat Allah ridho, dan itu gampang, ya, gampang. Lakukan ketaatan-ketaatan, ya, amalan-amalan sunnah, itu orang sudah bahagia gitu. Yang namanya kebahagiaan itu ada di hati gitu, ya, bukan masalah harta, tahta dan yang lainnya, ya. Wa'arafun nasi biha asyadduhum izra'an 'alaiha wa maqtan laha, dan arif-arif manusia tentang perkara tersebut adalah seorang yang paling menghardik terhadap hal tersebut, ya, dan yang paling membencinya, ya, paling menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Siapa? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau alaihi wassalatu wassalam ditawari istana merah, ditawari istana putih, ya, ketika perang Khandaq, ya, duer kan, mukul batu, kemudian diperlihatkan kepadaku istana merah, mukul batu lagi, diperlihatkan kepadaku istana putih, ya, kekuasaan kaum muslimin akan meluas, ya. Maka kemudian beliau alaihi wassalatu wassalam ditawari untuk dipanjangkan usianya atau diangkat. Maka beliau alaihi wassalatu wassalam ketika hajil wada mengatakan ala rafiqil a'la, saya lebih pilih kepada teman yang ada di langit, tugas saya sudah selesai, minta diwafatkan. Dan beliau alaihi wassalatu wassalam pernah ditawari mau dijadikan raja dari raja-raja dunia, tetapi beliau tidak mau, dan beliau menyatakan aku lebih pilih menjadi apa? Hamba dan Rasulnya, maka panggillah aku sebagai hamba dan Rasulnya, abduhu wa rasuluh. Ya, itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau menolaknya. Beliau tahu, ya, beliau tidak mau meninggikan apa yang direndahkan oleh penciptanya. Maka kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, membawakan ucapan yang lain. Qala Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi haddatsana Ali bin Husain al-Maqdami haddatsana Amir bin Saleh an abihi an Ibnu Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Allahumma ighfir li dhulmi wa kufri, ya. Berkata di sini Ibnu Abi Hatim, ya, kemudian mengisahkan kepadaku Ali bin Husain dan mengisahkan kepadaku Amir bin Saleh dari bapaknya. Kemudian dari bapaknya mendengar dari Umar bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Allah, ampunilah kedzalimanku dan kekufuranku. Faqala al-qail, maka seorang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, hadza dzulmun, fama balal kufur. Wahai Amirul Mukminin, kalau zalim mungkin, tapi apa perlunya dengan kekufuran? Ya, Umar mengatakan apa? Wahai ya Allah, ampunilah kedzalimanku dan kekufuranku. Kalau zalim iya, tapi apa perlunya dengan kufur? Ya, kenapa harus engkau sebutkan kufur, kafir? Maka Umar bin Khattab mengatakan, qala innal insana la dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur, dan aku termasuk dari manusia, begitu maksudnya, ya. Bagaimana lihat Umar bin Khattab memandang rendah dirinya sendiri. Wa qala hadatsana Yunus bin Habib hadatsana Abu Dawud an Sallat ibni Dinar hadatsana Uqbah bin Sahban al-Hanai, ya, mengkisahkan kepadaku Yunus bin Habib atau Hubaib, ini nanti perlu dilihat lagi. Mengkisahkan kepadaku Abu Dawud dari Sallat bin Dinar, mengkisahkan kepadaku Uqbah bin Sahban al-Hanai bahwasanya dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an qaulillahi azza wa jal, thumma awrathnal kitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqul bil khairati biidznillah. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tentang firman Allah taala. Kemudian kami wariskan, ya, kitab ini, ya, yang dengannya mereka dipilih dari kalangan manusia, ya, diwariskan kepada seorang yang dipilih dari kalangan manusia.
ya, yang mendapatkan kitab ini mereka terpilih, diangkat derajatnya dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsih, tetapi di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqu bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya bunayya, maka Aisyah mengatakan, wahai anakku, haula'i fil jannah haula'i fil jannah amma sabiqu bil khairat faman madha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah wa rizq wa ammal muqtasid faman ittaba'a atharahu min ashabihi hatta lahaqallahu bihi wa amma zalimun li nafsih famithli wa mithlikum faja'alat nafsaha ma'ana. Maka Aisyah mengatakan, wahai anakku, mereka ini di dalam surga. Adapun yang disebutkan di dalam ayat tersebut, orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan adalah mereka orang-orang yang telah berlalu di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang mempersaksikan mereka dengan surga. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah syahid dan dipersaksikan oleh Rasulullah dengan surga dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Adapun orang-orang yang pertengahan adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu beliau. Adapun orang-orang yang zalim yang disebutkan di dalam ayat ini adalah seperti aku dan sepertimu. Ya, maka beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menjadikan dirinya bersamaku. Ya, wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Hajjaj haddatsana Syarik an Asim an Abi Wa'il anil Masruq. Berkata Imam Ahmad, mengkisahkan kepadaku Hajjaj, mengkisahkan kepadaku Syarik dari Asim dari Abi Wa'il dari Masruq, di mana dia mengatakan dakhala Abdurrahman ala Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Faqalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min ashabi laman la yarani ba'da an amuta abadan. Berkata Masruq bahwasanya dia pernah masuk ke dalam menemui, ya, bahwasanya Abdurrahman, bahwasanya dia mengisahkan Abdurrahman pernah menemui Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Salamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari sahabat-sahabatku ada yang tidak akan pernah melihatku selama-lamanya setelah peninggalku. Ya. Fa kharaja Abdurrahman min indiha mad'urun. Maka Abdurrahman segera pergi, ya, dari Ummu Salamah dalam kondisi ketakutan. Hatta dakhala ala Umar radhiyallahu taala anhu, sampai dia masuk menemui Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu isma' ma taqulu ummak. Dengarlah apa yang dikatakan ibumu, ya, maksudnya Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ya, akhirnya dikisahkan kepada Umar Ibnu Khattab, maka serta merta faqama Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar serta merta dia berdiri, ya. Hatta ataha, dan menemui Ummu Salamah. Fadakhala alaiha, maka masuk menemui Ummu Salamah, fasa'alaha, dan bertanya kepada Ummu Salamah, anshuduki billah aminhum ana, aku bersumpah, ya, demi Allah, ya, untukmu, apakah di antara yang disebutkan Rasulullah itu ada aku? Ya, kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya, aku bersumpah demi Allah, ya, apakah di antara yang disebutkan Rasulullah itu ada aku? Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, la, enggak. Walan ubarri'a ba'daka ahada, dan aku tidak akan membebaskan orang lain setelahmu. Maksudnya, membebaskan orang lain setelahmu bukan yang selain Umar itu tidak seperti itu, tetapi tidak akan dikasih tahu. Ya, kalau ada yang tanya lagi, Ummu Salamah tidak akan memberitahu maksudnya. Ya. Wa
maqtan nafsi fi dzatillahi min sifati siddiqin wa yadnuna al-'abdu bihi minallahi ta'ala fi lahdhihi wahidah ad'af ma yadnu bil amal. Ya. Dan membenci diri sendiri karena Allah, termasuk sifatnya orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur. Dan merendahnya seorang hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu waktu jauh bertingkat-tingkat lebih dicintai daripada amalan-amalan yang dia kerjakan. Dzakara Ibnu Abi Dunya an Malik bin Dinar qala inna qauman min bani Israel kanu fi masjidil lahum fi yaumil 'id faja'a syabun hatta qama ala babil masjid faqala laisa mithli yadkhulu ma'akum ana sahibu kadza yazri ala nafsihi fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihim anna fulanan siddiq. Ya. Dan disebutkan dari Ibnu Abi Dunya dari Malik bin Dinar bahwasanya dia mengisahkan sesungguhnya suatu kaum dari Bani Israel dahulu mereka pernah memasuki masjid pada hari besar mereka. Maka datanglah seorang pemuda sampai dia berdiri di depan pintu masjid tapi nggak mau masuk. Dan dia mengatakan, aku nggak pantas masuk ke sini. Aku adalah pelaku dosa ini, pelaku dosa itu. Aku pernah melakukan ini, melakukan itu. Ya, dan dia merendahkan dirinya sendiri. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya, sesungguhnya orang ini telah jujur. Ya. Wa qala Imamu Ahmad. Dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Hasan bin Anas. Haddatsana Mungdzir an Wahab ibnu Munabbih di sini. Anna rajulan sa'ihan abadallahu azza wa jalla 70 sanah. Thumma kharaja yawman faqallala amalahu wa syakka ila Allah ta'ala minhu wa tarafa bi dhanbihi fa atahu atin minallahi faqal inna majlisaka hadza ahabba ila man min amalika fima madha min umrik. Ya. Maka di sini disebutkan dari Imam Ahmad bahwasanya Muhammad bin Hasan bin Anas mengisahkan kepada kami Mungdzir dari Wahab bin Munabbih bahwasanya seorang laki-laki ya dia pernah meratap kepada Allah Subhanahu dia pernah menetap mengibadahi Allah Azza wa Jal ya selama 70 tahun. Kemudian suatu ketika dia keluar dari tempat mengibadahannya, ya, dan dia mengecilkan amalan-amalannya, menganggap remeh amalan-amalannya, dan dia mengeluh kepada Allah Ta'ala tentangnya, ya, dan dia mengetahui tentang dosa-dosanya. Maka datanglah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan sesungguhnya kedudukanmu sekarang ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan-amalanmu yang telah engkau kerjakan sebelumnya dari seluruh umurmu. Qala Ahmad, ya, berkata Ahmad, wa hadatsana Abdus Samad Abu Hilal an Qatadah qala Isa bin Maryam alaihi salam saluni fa inni layyinul qalbi saghirun inda nafsi. Mengkisahkan kepadaku Abdus Somad dari Abu Hilal dari Qatadah bahwasanya Isa bin Maryam alaihissalam mengatakan, ya, berlemah lembutlah kalian kepadaku, sesungguhnya kami ini orang yang lembut hatinya, orang yang merendahkan, ya, amalan-amalan kami sendiri, ya, merendahkan diri kami sendiri. Aduh, sebentar. Kakinya sering geringan sekarang. Wa dzakara Ahmad aidan an Abi Salil qala kana Dawud alaihi salam yanzuru aghmasa halqatin fi bani Israil fayajlisu baina dhahranihim thumma yaqulu ya rabbi miskin baina dhahrani masakin
ya, bahwasanya Daud alaihissalam nabi, ya, dia pernah duduk di halaqahnya, kemudian dia merasa rendah, merasa minder gitu, kemudian menutup mukanya, ya. Kemudian dia duduk bersandar dengan punggungnya dan dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku. Ya, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang membutuhkan, ya, yang kasihan, yang membutuhkan kepadamu. Maksudnya ini merendahkan diri, aku tidak punya apa-apa. Ya, baina dhahrani masakin. Yakni beliau alaihissalam itu memandang kurang amalan-amalannya, tidak bisa memenuhi apa yang seharusnya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara an Imran bin Musa al-Qasir qala Musa alaihissalam, ya Rabbi aina abghik, qala abghini indal munkasiratil qulubihim fa ini adnu minhum kulla yaumin ba'an walaula dzalika in hadamu. Ya. Berkata Imran bin Musa, dan dia berkata mengisahkan bahwasanya Musa alaihissalam yang pernah mengatakan, ya Allah, ya, mana yang engkau inginkan? Maka Allah menjawab, ya, dalam ini sebentar. Ini sumbernya Az-Zuhud. Ini harus kita lihat dulu sumbernya, apakah ini hadis qudsi atau cuma Israiliyat, ya. Nanti harus dilihat dulu sumbernya. Dan sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku menginginkan seorang yang merendahkan dirinya sendiri, merasa kurang di dalam hatinya dalam amalan-amalannya. Sesungguhnya pada kali itu aku lebih dekat kepadanya, ya. Kalau tidak demikian maka sungguh dia akan hancur dan binasa. Wa fi kitabiz zuhud lil Imami Ahmad anna rajulan min bani Israil ta'abbada sittina sanah fi talabi hajatihi falam yudfar biha faqala fi nafsihi wallahi law kana fika khairan la dhafartu bihajatika fa utiya fi manamihi faqila lahu ara'aita istira'aka nafsaka tilka sa'ah fa innahu khairun min ibadatika tilka sinin. Ya. Dikatakan, ya, dalam kitab Az-Zuhud dari Imam Ahmad bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Israel, ya, pernah dia beribadah dalam waktu 60 tahun. Dan dia meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhannya dalam waktu 60 tahun tersebut, tetapi tidak mendapatkannya. Ya. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah, wallahi, demi Allah, kalau seandainya, ya, engkau pada dirimu ini, fika, ini menyebut kepada dia sendiri, ada kebaikan, maka sungguh engkau akan dikabulkan doamu, mendapatkan kebutuhanmu. Ya. Maka di dalam mimpinya dia didatangi seorang. Apakah engkau tahu, ya, ketika engkau melakukan itu di hari itu, ya, pada dirimu sendiri, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik daripada ibadahmu selama 60 tahun. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah di pertemuan sebelumnya kita masuk kepada pasal min fawaidi muhasabati nafs, faedah-faedah apa yang bisa didapat ketika kita introspeksi diri. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.